Sementara itu di sisi lain saudara, militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video terbaru serangan ke sejumlah target di wilayah Iran. Dalam video yang dirilis, sebuah bangunan hancur diserang militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya menargetkan sejumlah rudal balistik milik Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing menyatakan Tiongkok menolak serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Saudara, serangan Israel menghancurkan bunker di Teheran, Iran yang diduga dipakai sebagai pusat komando militer Iran melawan pasukan Israel dan Amerika Serikat. Inilah video yang menunjukkan rekaman serangan 50 jet tempur Israel terhadap bunker yang terletak di bawah pusat kota Teheran, Iran. Israel mengklaim bunker tersebut milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebagai pusat komando darurat yang aman. Setelah kematian Ali Khamenei, Sabtu 28 Februari lalu, bunker itu dipakai sejumlah pejabat Iran. Sementara itu, dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategi milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Iran pun terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawannya untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Video serangan terbaru dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan diklaim sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Di sisi lain, militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Iris Shahid Baheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti kobaran api dan asap. Kapal Iris Shahid Baheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025. Sementara itu, puing-puing yang terbakar dari sebuah pesawat tak berawak Airbus buatan Israel terlihat di Khorramabad di Provinsi Lorestan, Iran Barat pada hari Kamis setelah pasukan Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat itu. Rekaman video menunjukkan kepulan asap yang membubung dari puing-puing saat api terus membakar reruntuhan. Lokasi dan afiliasi pesawat tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen.
Sementara itu, di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Amerika Serikat dikabarkan mulai menyiapkan kekuatan darat dengan mempersenjatai pasukan Kurdi untuk operasi darat di wilayah Iran. Amerika Serikat telah menjalin komunikasi dengan pasukan Kurdi beberapa hari terakhir. Diduga Amerika Serikat akan memanfaatkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di perbatasan Irak untuk operasi darat melawan Iran. Pasukan Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Iran dan Irak merupakan salah satu kelompok oposisi bersenjata kontra rezim di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Kurdi telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam operasi darat di Iran Barat. Pengerahan pasukan Kurdi ini diduga sebagai jawaban dari Amerika Serikat atas tantangan dari Menlu Iran untuk berhadapan dalam perang di darat. Sementara itu, saudara, perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel meluas ke negara sekitar Iran. Terbaru, Israel menyerang Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah setelah Hizbullah menyerang Israel untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara terhadap sasaran Hizbullah di seluruh Lebanon. Serangan udara Israel terekam kamera seorang warga Dahye di pinggiran selatan Beirut. Sebelum serangan, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang memicu ribuan warga melarikan diri. Kemacetan terjadi saat warga berusaha keluar dari wilayah konflik. Warga bahkan terpaksa berjalan kaki menuju tempat aman. Hingga Kamis malam waktu setempat, serangan Israel menyebabkan 123 orang tewas dan 683 terluka di Lebanon. PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah menyebut sampai saat ini terdapat 939 warga Indonesia di Lebanon. Sebagian besar dari mereka merupakan personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Di Lebanon kita ada. Perwakilan Indonesia di Lebanon terus memantau perkembangan situasi termasuk langkah antisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Lima orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke Sidon, Lebanon. Saudara, inilah rekaman yang diambil pada hari Jumat yang menunjukkan penyelamat bergegas ke lokasi dan mengangkut korban tewas akibat serangan udara Israel di Sidon, Lebanon. Serangan ini memporak-porandakan bangunan milik Asosiasi Islam Makadis dengan sebagian besar terdiri dari kantor teknik dan klinik medis menurut media Lebanon. Setidaknya 5 orang dilaporkan meninggal dan 7 terluka akibat serangan ini. Menurut Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Publik Lebanon, jumlah korban tewas serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 123 orang dengan 683 orang terluka. همونطور که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارم میزنن. Seorang reporter TV pemerintah Iran yang sedang melakukan siaran langsung merekam serangan udara yang dilancarkan Israel di wilayah Horse Square, Teheran. Inilah detik-detik serangan udara yang terjadi saat reporter TV pemerintah Iran sedang melakukan siaran langsung di wilayah Horse Square, Teheran. Ledakan terjadi tak jauh dari lokasi reporter. Tak lama kemudian terlihat jelas asap membumbung tinggi akibat serangan udara ini. Menurut laporan media lokal, terdapat korban dan kerusakan dalam serangan ini.
برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن. بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو. خونه‌های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بیشرفا به مردم رحم نمی‌کنن. ببینین این وضعیت مردمه. Saudara, breaking news Kompas TV terkait serangan Amerika Serikat Israel ke Iran akan kembali usai jeda. Saudara, televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman peluncuran drone oleh Garda Revolusi Iran yang diklaim menargetkan fasilitas Israel dalam operasi True Promise 4. Rekaman yang ditayangkan pada Kamis ini memperlihatkan sejumlah drone dipersiapkan sebelum diluncurkan menuju target yang disebut sebagai lokasi militer Israel, termasuk instalasi radar. Lokasi video tersebut belum dapat diverifikasi secara independen. Serangan ini terjadi beberapa hari setelah operasi militer bersama Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang memicu eskalasi konflik di kawasan. Sementara itu, saudara, perbatasan Turki-Iran terlihat relatif tenang di tengah memanasnya konflik di Timur Tengah. Meski demikian, sejumlah warga masih terlihat menyeberang ke Turki. Iran melancarkan gelombang serangan baru terhadap Israel, pangkalan Amerika Serikat, serta negara-negara di sekitar kawasan. Serangan balasan Teheran terus meluas di tengah serangan Israel dan Amerika Serikat yang telah berlangsung selama 6 hari berturut-turut. Sejumlah warga yang menyeberang ke Turki mengaku hanya mencari keamanan sementara, namun tetap berencana kembali ke Iran. Sementara saudara, 299 warga Filipina yang dipulangkan dari Timur Tengah tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Ninoy Aquino di Pasay City pada Kamis waktu setempat. Mereka tiba di Filipina dengan penerbangan dari Dubai. Warga yang dipulangkan adalah pekerja migran Filipina dan pelancong. Mereka tiba di Filipina setelah gelombang pembatalan penerbangan yang disebabkan penutupan wilayah udara di Timur Tengah. Setelah Israel dan Amerika Serikat melancarkan serangan udara gabungan terhadap Iran. Sejumlah warga mengungsi dari pinggiran selatan Beirut, Lebanon pada Kamis waktu setempat. Evakuasi terjadi di tengah serangan udara Israel yang terus berlanjut. Jalanan dipenuhi kendaraan dan warga yang berusaha menyelamatkan diri. Sebagian terpaksa berjalan kaki sambil membawa anak-anak dan barang seadanya. Militer Israel atau IDF mengeluarkan peringatan evakuasi bagi warga di sejumlah wilayah dan menyatakan serangan menargetkan posisi kelompok Hezbollah di Lebanon. Serangan ini merupakan bagian dari eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan ke Iran yang dibalas dengan serangan ke target Israel dan aset Amerika Serikat di kawasan Teluk.
Untuk membahas eskalasi konflik di Timur Tengah, kita sudah terhubung dengan Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional FISIP Universitas Padjadjaran. Perang yang terjadi di Timur Tengah antara Iran versus Israel dan Amerika Serikat. Dan kita masih bersama dengan Teguh Reza Shah, dosen hubungan internasional Universitas Padjadjaran. Pak Reza masih bersama kami? Siap, selamat pagi. Selamat pagi Pak Reza. Terima kasih kembali. Saudara, breaking news Kompas TV terkait dengan perang Amerika Serikat Israel versus Iran akan kami kembali usai jeda. Milik Israel. Sementara itu, militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video terbaru serangan ke sejumlah target di wilayah Iran. Dalam video yang dirilis, sebuah bangunan hancur diserang militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya menargetkan sejumlah rudal balistik milik Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing menyatakan Tiongkok menolak serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang dinilai melanggar hukum internasional. Beijing juga mendesak semua pihak menghentikan operasi militer untuk mencegah eskalasi konflik yang dapat memicu ketidakstabilan kawasan. Sementara ketegangan terjadi di kawasan meningkat setelah Azerbaijan menuduh Iran melancarkan serangan drone serta terhentinya pelayaran di selatan. Inilah video yang menunjukkan rekaman serangan 50 jet tempur Israel terhadap bunker yang terletak di bawah pusat kota Teheran, Iran. Israel mengklaim bunker tersebut milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebagai pusat komando darurat yang aman. Setelah kematian Ali Khamenei pada Sabtu 28 Februari lalu, bunker tersebut dipakai sejumlah pejabat Iran. Adalah rudal hibrida. Tidak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategis milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tidak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan diklaim sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Iris Shahid Bagheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan AS dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka, diikuti kobaran api dan asap. Kapal Iris Shahid Bagheri merupakan kapal yang tergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah setelah Hizbullah menyerang Israel untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara terhadap sasaran Hizbullah di seluruh Lebanon. Serangan udara Israel terekam kamera seorang warga Dahiyeh di pinggiran selatan Beirut. Sebelum serangan, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang memicu ribuan warga melarikan diri. Kemacetan terjadi saat warga berusaha keluar dari wilayah konflik. Warga bahkan terpaksa berjalan kaki menuju tempat aman.
Serangan Israel telah menyebabkan 123 orang tewas dan 683 terluka di Lebanon. PLT Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah menyebut, sampai saat ini terdapat 939 warga Indonesia di Lebanon. Sebagian besar dari mereka merupakan personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Di Lebanon kita Perwakilan Indonesia di Lebanon terus memantau perkembangan situasi termasuk langkah antisipasi. Tim Liputan, Kompas TV. Sementara itu di sisi lain saudara, militer Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke wilayah Iran. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, merilis video terbaru serangan ke sejumlah target di wilayah Iran. Dalam video yang dirilis, sebuah bangunan hancur diserang militer Amerika Serikat. Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya menargetkan sejumlah rudal balistik milik Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing menyatakan Tiongkok menolak serangan militer Amerika Serikat dan Israel. Saudara, serangan Israel menghancurkan bunker di Teheran, Iran yang diduga dipakai sebagai pusat komando militer Iran melawan pasukan Israel dan Amerika Serikat. Inilah video yang menunjukkan rekaman serangan 50 jet tempur Israel terhadap bunker yang terletak di bawah pusat kota Teheran, Iran. Israel mengklaim bunker tersebut milik pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, sebagai pusat komando darurat yang aman. Setelah kematian Ali Khamenei, Sabtu 28 Februari lalu, bunker itu dipakai sejumlah pejabat Iran. Sementara itu, dalam serangan terbarunya yang menyasar Israel, rudal dengan hulu ledak klaster terlihat di langit Tel Aviv. Iran mengatakan rudal yang ditembakkannya adalah rudal hibrida. Tak hanya itu, Iran juga mengatakan telah mengirimkan drone untuk mengincar lokasi strategi milik Israel. Sirine bunyi tanda peringatan terdengar di Tel Aviv pasca serangan. Otoritas Israel mengumumkan tak ada laporan tentang korban luka maupun meninggal. Iran pun terus menunjukkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel. Garda Revolusi Iran kembali melansir video serangan balasan rudal ke fasilitas militer lawannya untuk menunjukkan mereka siap meladeni perang panjang. Video serangan terbaru dirilis Garda Revolusi Iran dalam operasi yang mereka sebut sebagai Operation True Promise 4. Rekaman terbaru menunjukkan peluncuran serangkaian rudal tanpa tanggal dan lokasi pasti sehingga tidak dapat diverifikasi secara independen. Video ini muncul tak lama setelah Amerika Serikat merilis serangan ke kapal milik Iran. Tak hanya rudal, Garda Revolusi Iran menyiarkan video peluncuran sejumlah drone.
yang menargetkan sejumlah situs vital milik Israel, termasuk instalasi radar. Serangan diklaim sebagai balasan setelah Israel dan Amerika Serikat meluncurkan operasi militer gabungan terhadap Iran beberapa waktu lalu. Di sisi lain, militer Amerika Serikat merilis rekaman penyerangan kapal induk drone Iran, Iris Shahid Baheri, pada hari Kamis seiring berlanjutnya serangan Amerika Serikat dan Israel ke Teheran. Rekaman menunjukkan sebuah kapal dihantam di perairan terbuka diikuti kobaran api dan asap. Kapal Iris Shahid Baheri merupakan kapal yang bergabung bersama Korps Garda Revolusi Islam pada tahun 2025 sebagai kapal induk drone. Sementara itu, puing-puing yang terbakar dari sebuah pesawat tak berawak Airbus buatan Israel terlihat di Khorramabad di Provinsi Lorestan, Iran Barat pada hari Kamis setelah pasukan Iran mengklaim telah menembak jatuh pesawat itu. Rekaman video menunjukkan kepulan asap yang membubung dari puing-puing saat api terus membakar reruntuhan. Lokasi dan afiliasi pesawat tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Sementara itu, di tengah panasnya konflik Timur Tengah, Amerika Serikat dikabarkan mulai menyiapkan kekuatan darat dengan mempersenjatai pasukan Kurdi untuk operasi darat di wilayah Iran. Amerika Serikat telah menjalin komunikasi dengan pasukan Kurdi beberapa hari terakhir. Diduga Amerika Serikat akan memanfaatkan kelompok oposisi Kurdi Iran yang berbasis di perbatasan Irak untuk operasi darat melawan Iran. Pasukan Kurdi yang beroperasi di sepanjang perbatasan Iran dan Irak merupakan salah satu kelompok oposisi bersenjata kontra rezim di Teheran. Dalam beberapa hari terakhir, pasukan Kurdi telah mempersiapkan diri untuk berpartisipasi dalam operasi darat di Iran Barat. Pengerahan pasukan Kurdi ini diduga sebagai jawaban dari Amerika Serikat atas tantangan dari Menlu Iran untuk berhadapan dalam perang di darat. Sementara itu, saudara, perang Iran versus Amerika Serikat dan Israel meluas ke negara sekitar Iran. Terbaru, Israel menyerang Lebanon yang diklaim menargetkan kelompok Hizbullah yang didukung Iran. Lebanon terseret ke dalam perang Timur Tengah setelah Hizbullah menyerang Israel untuk membalas kematian Ayatollah Ali Khamenei. Militer Israel merilis rekaman yang diklaim menunjukkan serangan udara terhadap sasaran Hizbullah di seluruh Lebanon. Serangan udara Israel terekam kamera seorang warga Dahye di pinggiran selatan Beirut. Sebelum serangan, tentara Israel mengeluarkan peringatan evakuasi yang memicu ribuan warga melarikan diri.
Kemacetan terjadi saat warga berusaha keluar dari wilayah konflik. Warga bahkan terpaksa berjalan kaki menuju tempat aman. Hingga Kamis malam waktu setempat, serangan Israel menyebabkan 123 orang tewas dan 683 terluka di Lebanon. PLT Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Heni Hamidah menyebut sampai saat ini terdapat 939 warga Indonesia di Lebanon. Sebagian besar dari mereka merupakan personel TNI yang tergabung dalam misi perdamaian PBB. Perwakilan Indonesia di Lebanon terus memantau perkembangan situasi termasuk langkah antisipasi. Tim Liputan Kompas TV. Lima orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel ke Sidon, Lebanon. Saudara, inilah rekaman yang diambil pada hari Jumat yang menunjukkan penyelamat bergegas ke lokasi dan mengangkut korban tewas akibat serangan udara Israel di Sidon, Lebanon. Serangan ini memporak-porandakan bangunan milik Asosiasi Islam Makadis dengan sebagian besar terdiri dari kantor teknik dan klinik medis menurut media Lebanon. Setidaknya 5 orang dilaporkan meninggal dan 7 terluka akibat serangan ini. Menurut Pusat Operasi Darurat Kementerian Kesehatan Publik Lebanon, jumlah korban tewas serangan Israel ke Lebanon sejak 2 Maret telah meningkat menjadi 123 orang dengan 683 orang terluka. همونطور که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن. Seorang reporter TV pemerintah Iran yang sedang melakukan siaran langsung merekam serangan udara yang dilancarkan Israel di wilayah Hor Square, Teheran. Inilah detik-detik serangan udara yang terjadi saat reporter TV pemerintah Iran sedang melakukan siaran langsung di wilayah Hor Square, Teheran. Ledakan terjadi tak jauh dari lokasi reporter. Tak lama kemudian terlihat jelas asap membumbung tinggi akibat serangan udara ini. Menurut laporan media lokal, terdapat korban dan kerusakan dalam serangan ini. در حال اطلاع رسانی بودیم. برخی از مناطق تهران مورد حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هوره که من همونطور که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن. بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد. و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا. و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلم و خونه‌های مردم، زندگی مردم شب عید، مردم روزه‌دار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بی‌شرفا به مردم رحم نمی‌کنن. ببینین این وضعیت مردمه.